Sebenarnya sih enggak ya, karena, itu memang sudah gayanya Pak Prabowo ya, sebelum beliau menjadi presiden, waktu masih, pilpres ya, masih bertarung, ya beliau sudah mengajak ya, semuanya kalau nanti beliau menang, mari kita bareng-bareng ikut di dalam pemerintahan, membangun pemerintahan ini bersama-sama. Jadi bukan baru kali ini beliau melakukan itu ya, dan hal ini beliau lakukan karena beliau berkaca ke Pak Jokowi kan. Waktu itu ketika Pak Jokowi 2019 memenangi Pilpres ya, rivalnya itu Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung dan ikut ya menjadi menterinya Pak Jokowi. Itu kan belum pernah terjadi di dunia manapun ya, baru di Indonesia. Nah itu yang menjadi pembelajaran Pak Prabowo, sehingga beliau mengatakan waktu Pilpres kalau sampai nanti beliau menang, beliau akan mengajak partai-partai untuk ikut berkoalisi di dalam pemerintahan, bukan di dalam Pilpres. Dan itu beliau lakukan kan, beliau tarik yang lain gitu. Cuma kan beberapa partai memang tidak mau kan, seperti Nasdem dan PDIP juga nggak mau, PKB mau gitu kan. Nah ini yang memang sudah karakternya beliau gitu. Kalau takut dia kehilangan koalisi, misalnya Pak Prabowo nanti 2029 nanti akan ditinggalkan oleh partai-partai gitu misalnya, ya nggak perlu ditakuti juga ya, karena di 2029 itu sesuai dengan putusan MK, partai politik peserta pemilu ya bisa dan berhak untuk mencalonkan calon presiden, tidak perlu berkoalisi, karena berdasarkan putusan MK sudah tidak ada lagi namanya presidensial threshold, artinya ambang batas untuk calon presiden sudah tidak ada, sehingga Pak Prabowo tidak perlu takut kalau seandainya nanti di 2029 partai-partai tidak mendukung beliau lagi. Beliau bisa gunakan partainya sendiri untuk maju menjadi calon presiden. Jadi itu ya, itu adalah karakter presiden kita, dan kita harus hormati karena kita sudah memilih beliau untuk menjadi presiden di negara ini. Begitu. Pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini, kehebohan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menutupi kasus ya dugaan korupsi pihak lain, kan begitu kan pertanyaannya. Ya menurut saya sih ya, dan dari dulu saya nggak pernah mau membicarakan bahwa sebuah kasus ini digunakan untuk menutupi kasus yang lain gitu kan. Kenapa? Karena itu hanya akan menjadi omong-omong doang, hanya akan menjadi pembicaraan kosong yang tentu secara hukum dan secara logika tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu kan. Kalau hukum itu ya dia berdiri sendiri. Kalau soal Roy Suryo dan kawan-kawan yang mereka lakukan, ya tentu ada tujuan kan, ada tujuannya. Tujuannya tentu bukan untuk negara dan bangsa ini. Dan tujuan untuk pribadi pun tidak ada, karena tidak ada yang dirugikan oleh Pak Jokowi dari Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya, secara pribadi. Jadi secara pribadi tidak ada kerugian yang dilakukan oleh Pak Jokowi ke mereka, dan secara bangsa pun tidak ada gitu kan. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak mewakili bangsa atau tidak mewakili rakyat Indonesia, artinya mereka pribadi-pribadi. Nah tentu ada kepentingannya kan ya, kepentingannya bisa macam-macam. Kepentingannya yang paling masuk akal adalah kebutuhan mereka untuk tampil secara instan, untuk bisa mendapatkan panggung secara instan, tidak perlu
eh, susah-susah gitu ya, yaitu dia dengan cara menghantam Pak Jokowi gitu kan, karena itu adalah cara yang paling mudah, yang paling cepat, dan yang paling aman untuk bisa menjadi terkenal gitu ya. Memang tapi sayangnya Roy Suryo dan kawan-kawan ini salah langkah ya. Ternyata Pak Jokowi mengambil langkah hukum yang akhirnya membuat Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini terjerat hukum. Jadi gitu ya. Jadi kalau urusan Roy Suryo dengan kasus yang lain itu menurut saya tidak ada hubungannya. Gitu ya. Ya, artinya ya tujuan Pak Prabowo dengan memberikan amnesti dan abolisi ya itu berhasil ya, memberikan pengampunan kepada Tom Lembong dan Hasto itu berhasil ya, karena kan tujuannya kan Pak Prabowo melakukan itu ya supaya terjadi rekonsiliasi dan supaya nggak jadi gaduh-gaduh lagi lah ya, karena Pak Prabowo ingin menjalankan program-program pemerintah yang banyak, ingin fokus ke situ, tidak diganggu dengan suara-suara berisik yang tidak membangun lah ya, sesuatu yang cuma mengganggu saja gitu. Dan ternyata berhasil kan, ketika Tom dan Hasto diberikan pengampunan, ya kita bisa lihat langsung kebisingan itu langsung menghilang. Artinya kan Pak Prabowo sudah tahu kalau ini dibebaskan, maka suara-suara itu akan berhenti. Dan itu terbukti ya. Makanya minggu lalu itu ya sehari dua hari setelah dibebaskan itu saya menantang ya orang-orang yang biasanya berisik ya, orang-orang yang biasanya berkoar-koar apapun kebijakan pemerintah yang dibuat, keputusan pemerintah yang dibuat, dan yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan sesuai dengan undang-undang dianggap salah. Nah, ketika ada pembebasan Tom dan Hasto, mereka tiarap semua. Ya artinya kan dengan begitu ya akhirnya ketahuan mereka itu bicara bukan karena demi bangsa dan negara, tapi karena mereka terafiliasi ternyata. Jadi ini strategi cerdas Pak Prabowo ya. Sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, sekali dia memberikan pengampunan, ketahuan nih ternyata yang selama ini kebanyakan bacot itu ya orang-orang yang terkoneksi gitu kan. Kalau nggak terkoneksi, pasti mereka akan bicara ya. Mereka akan menuding pemerintah begini dan begitu. Kenapa mereka nggak bicara? Ya karena mereka terkoneksi. Jadi kalau kita mau mengharapkan yang biasanya berisik itu untuk berisik, kayaknya nggak mungkin karena mereka terkoneksi. Nah, ini bagian dari pendidikan politik lah ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa Pak Jokowi secara pribadi tidak berhutang, gitu kan. Tapi kalau begitu orang bilang iya, tapi sebagai presiden dia berhutang. Keliru lagi. Yang berhutang itu adalah negara ya. Jadi kalau seandainya pemerintah mau berhutang, yaitu harus melibatkan atau harus disetujui bersama dengan DPR. DPR ya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, dia melihat apa kebutuhan pemerintah untuk berhutang. Misalnya untuk pembiayaan ini dan itu, tapi anggaran APBN kita belum mencukupi. Dilihat sama DPR, apakah dengan berhutang untuk menutupi kebutuhan pembiayaan di negara ini, apakah urgent atau tidak. Kalau tidak, ya DPR bisa mengatakan
tunda dulu, atau misalnya hutangnya jangan segini gitu. Ya. Jadi jelas ya bahwa bukan Jokowi, bukan Pak Jokowi yang berhutang secara pribadi, bukan presiden, tapi negara. Karena memang melihat dari kebutuhan, ya, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Nah, kenapa hanya Pak Jokowi? Ya itu kan adalah framing-framing yang dibentuk oleh orang-orang atau para pembencinya atau orang-orang yang anti terhadap negara ini, ya. Karena di semua presiden di negara ini itu pun berhutang. Bukan presiden ya, negara berhutang di setiap rezim di bawah kepemimpinan presiden-presiden sebelum-sebelumnya. Dan bahkan ada presiden-presiden selanjutnya ya membawa hutang dari eh, dari rezim presiden sebelumnya. Nah, negara berhutang itu bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia juga berhutang, ya. Apalagi Amerika, ya. Amerika itu hutangnya banyak sekali gitu. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Ya, apalagi ya kita masih punya pendapatan kan, pendapatan dari eh, apa? Dari hasil alam, terus pendapatan dari kegiatan ekonomi kita yang semakin hari semakin baik. Itu kan untuk memenuhi juga kebutuhan setiap tahun anggaran dan belanja negara. Jadi jelas ya. Sebenarnya ya sebelum ada kasus Ahmad Dhani dan Once, itu ya sebenarnya para musisi, ya, pencipta lagu, penyanyi, dan yang lain itu sebenarnya sudah mulai membicarakan soal royalti, ya, di mana royalti yang mereka permasalahkan itu adalah cara pengumpulan royaltinya, ya, transparansinya itu yang lagi dibicarakan sebenarnya, ya. Makanya awal-awal itu pun ya saya sudah memberikan usulan agar supaya pembenahan cara collectingnya, ya, menggunakan teknologi. Nah, kalau kalian sekarang ngelihat misalnya Ahmad Dhani dan yang lain bicara bahwa cara pengumpulan royaltinya harus menggunakan teknologi, yaitu dapat dipastikan copy paste dari apa yang saya sampaikan gitu. Dan apa yang saya sampaikan sudah ada di media kan, bisa dilihat lah jejak digitalnya. Nah, ketika mulai bermasalah antara penyanyi dan pencipta lagu, yaitu dari Ahmad Dhani, ya, ketika dia bersinggungan dengan Once. Nah, karena itu masalah sebenarnya di luar dari urusan yang lagi diperjuangkan oleh para musisi, akhirnya ya cocokologi kan. Dhani berupaya untuk supaya apa yang dia permasalahan dia dengan Once itu ada di aturan hukum, ya. Padahal nggak ada kan, makanya Once-nya sendiri pun waktu bermasalah dengan Ahmad Dhani tetap berpegang pada undang-undang dan peraturan, ya. Dia tidak mau mengikuti arah dan jalan pikirannya Dhani. Nah, nggak berhasil kan, cocokologi itu nggak berhasil, ya. Mau dipaksakan seolah-olah penyanyi harus membayar ke siapa, ke pencipta lagu, itu nggak berhasil, ya. Terakhir ini kan MA sudah putuskan, pemerintah sudah menyatakan dan DPR sudah menyatakan bahwa bukan penyanyi yang membayar, ya. Dan baru sekarang ya Ahmad Dhani dan kawan-kawan baru mulai menyalahkan atau mempermasalahkan ke LMK. Jadi setelah kerusakan terjadi baru kembali lagi ke track yang benar. Nah, inilah kalau sampai urusan pribadi itu mau dicampurkan dengan hukum, ya begini jadinya. Terjadi kerusakan lah bisa dibilang karena kegaduhan yang nggak perlu ini, gitu sih. Gini, gua itu berpendapat, ya,
selama ini gue selalu berpendapat itu bukan buat atau untuk menyenang-nyenangkan orang lain, bukan untuk biar dipuji orang lain, bukan untuk biar banyak penggemarnya, enggak ya. Gua itu berpendapat ya sesuai dengan apa yang gue pikirkan, dan gue berpendapat itu selalu memiliki basic ya. Kalau nggak memiliki basic logika ya basic hukum gitu atau aturan. Nah jadi kalau sampai ada yang tadinya ya misalnya ya suka ya sama gua terus enggak, ya udah, itu kan pilihan seseorang gitu, dan gua nggak harus menyenang-nyenangkan mereka gitu, enggak. Gue ingat gitu ya, berapa tahun lalu di sebuah stasiun TV ya, kan biasa kalau di stasiun TV itu ada pro dan kontra gitu kan, ada yang pro Jokowi, ada yang kontra Jokowi ya, misalnya ya, ada begitu. Tapi suatu itu memang membicarakan soal Pak Jokowi gitu. Nah gue tuh ditempatkan di pro Jokowi, tapi ketika gue bicara ya gue mengkritik ya menteri-menterinya Jokowi ya. Lalu kawan sebelah yang pro Jokowi ini colek gua gitu kan, dibilang, bro jangan, nanti kan Pak Jokowi yang kena gitu kan. Ya gue bilang sama dia, peduli amat gitu kan, ini pendapat gue, kenapa jadi lu ngatur gue gitu ya. Dan orang-orang ya dulu itu waktu zaman Presiden Pak Jokowi itu kan ada kelompok-kelompok Jokowi begitu ya, banyak kan ya pro Jokowi. Nah banyak yang ngajak gue untuk gabung dengan kelompok-kelompok tersebut. Gue nggak mau gitu. Kenapa? Karena bagi gue akhirnya kalau masuk ke dalam kelompok-kelompok itu ya mereka mau ngatur gue, jadinya kan berpendapat sesuai dengan keinginan mereka, dan gue nggak pernah mau ya. Buktinya sekarang kan yang pro-proan Pak Jokowi dulu ya akhirnya sekarang menyerang Pak Jokowi gitu kan. Yang dulu ngajak-ngajak gue ya untuk gabung dengan pro-proan Jokowi, yang sempat ingatkan gue untuk tidak mengkritik kebijakan atau mengkritik kementeriannya Pak Jokowi, sekarang mereka mengkritik Pak Jokowi. Jadi ya gue nggak peduli sih. Yang penting apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa jadi pendidikan politik bagi masyarakat gitu, bos.